Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana. Saya mahasiswa dari kampus CBI atau Citra Buana Indonesia. Nah, dengan NIM saya MI 0222230183 dan jurusan saya yaitu jurusan Manajemen Informatika dan saya kelas M6. Di sini saya akan mempresentasikan apa saja yang sudah saya pelajari dari pelajaran atau mata kuliah pemrograman dasar. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan nanti bisa sedikitnya menambah wawasan kita dalam dunia pemrograman dasar. Terima kasih, sampai jumpa untuk di kemudian hari, dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Nah, jadi bahasa pemrograman itu merupakan sebuah instruksi untuk memerintah komputer agar bisa menjalankan fungsi tertentu. Namun, hanya instruksi standar saja. Dengan kata lain, bahasa pemrograman merupakan sebuah perhimpunan dari aturan sintaks dan semantik, yang tugasnya untuk mendefinisikan program komputer. Nah, seseorang yang bisa memahami bahasa pemrograman dapat menentukan mana data yang akan disimpan atau diteruskan, nah, data yang akan diolah, dan langkah apa saja yang harus diambil dalam berbagai situasi. Atau bahasa pemrograman adalah bahasa yang dapat menjalankan perintah-perintah yang diberikan pengguna menjadi bahasa yang dapat dipahami dan dijalankan mesin komputer. Seperti yang diketahui, komputer hanya mengerti instruksi dalam bentuk biner atau bit-bit bernilai 0 atau 1. Contoh dari program yang dihasilkan dari bahasa komputer ini, misalnya aplikasi kasir, terus ada juga aplikasi-aplikasi Android, dan situs-situs website seperti Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, jumlah bahasa pemrograman sangat banyak. Di antaranya ada bahasa pemrograman yang terkenal dalam bahasa Java, C++, atau PHP, Python, Basic, dan lain-lain. Kita lanjut ke fungsinya. Fungsi dari bahasa pemrograman. Fungsi dari bahasa pemrograman adalah untuk memerintah sebuah komputer agar bisa mengolah data sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, kendali sepenuhnya ada di tangan kita. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut bisa merupakan aplikasi ataupun program khusus. Ya, contohnya seperti lampu lalu lintas. Nah, antara lampu merah, kuning, dan hijau memiliki urutan dan jeda waktu yang berbeda, sehingga para pengendara tahu kapan harus berhenti dan kapan harus mereka jalan. Dalam bahasa pemrograman terdapat beberapa tingkatan. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 kategori, antara lain bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi ini mempunyai ciri yang dimengerti oleh siapa saja karena memiliki kedekatan terhadap bahasa sehari-hari. Suatu pernyataan dari program akan diterjemahkan pada sebuah atau juga beberapa mesin menggunakan compiler. Adapun contoh dari bahasa tingkat tinggi ini antara lain adalah Basic, C++, C atau Pascal, Fortran, Java, NET, dan lain-lain. Untuk bahasa tingkat menengah, atau sering disebut demikian karena jenis bahasa ini tidak dapat masuk ke dalam jenis bahasa tingkat tinggi atau tingkat rendah. Adapun contoh dari bahasa tingkat menengah ini adalah bahasa C.
bahasa yang terakhir, yaitu bahasa tingkat rendah. Jenis bahasa tingkat rendah atau low level language ini adalah bahasa pemrograman yang lebih ditunjukkan pada mesin. Maksudnya, karena jenis bahasa ini lebih dekat dengan bahasa mesin dibandingkan dengan bahasa manusia. Contohnya apa? Contohnya dari bahasa tingkat rendah ini adalah bahasa assembly. Kenapa bahasa pemrograman ini sangat sulit? Nah, jadi materi yang satu ini sulit untuk dipelajari. Seorang programmer harus mengerti berbagai seluk-beluk perangkat keras yang akan digunakan. Bahasa assembly yang digunakan untuk satu jenis mikroprosesor ya dengan lain tentunya jauh berbeda karena belum ada standarisasi. Adapun contoh dalam bahasa assembly yang biasanya digunakan untuk mikroprosesor ini adalah Intel 8088. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.